Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Priok Pontianak. Video ini adalah untuk mengerjakan tugas mata kuliah perbankan syariah, yaitu saya akan membahas sedikit tentang profil perusahaan dan analisis kinerja keuangan PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Sejarah Bank Maybank Syariah. Sejarah PT Bank Maybank Syariah Indonesia bermula dengan didirikannya PT Maybank Nusa Internasional pada tanggal 16 September 1994 sebagai bank joint venture antara Malayan Banking atau Maybank Berhad dengan Bank Nusa Nasional. Pada tanggal 14 November tahun 2000, PT Maybank Nusa Internasional berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp dengan kepemilikan saham Bank Nusa Nasional diambil alih oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. PT Perusahaan Pengelola Aset atau Persero. PT Bank Maybank Indocorp menawarkan beragam jasa perbankan konvensional termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah, korporasi, serta komersial. Pada 23 September tahun 2010, PT Bank Maybank Indocorp berubah menjadi Bank Syariah Komersial dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia atau Maybank Syariah. Sejak mulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada bulan Oktober tahun 2010, Maybank Syariah telah mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar nasabah sekaligus meraih peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang. Maybank Syariah bertekad untuk menjadi perusahaan terkemuka dan terpilih di khasanah keuangan syariah di Indonesia dan regional. Fokus strategi bisnis Maybank Syariah meliputi corporate banking serta jasa konsultasi keuangan. Dalam pembiayaan, Maybank Syariah memprioritaskan pembiayaan bilateral, sindikasi, dan klub deal untuk perusahaan lokal dan multinasional khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Di sektor teasuri, Maybank Syariah mentitik beratkan pada kegiatan pasar uang dan perdagangan valuta asing mulai dari layanan transaksi di front office hingga penyelesaian transaksi dan layanan pendukungnya. Untuk kepemilikan dari Bank Maybank Syariah sendiri, diantaranya Malayan Banking Berhad sebesar 99% dan PT Prosperindo dengan kepemilikan sebesar 1%. Analisis kinerja keuangan. Laba bersih PT Bank Maybank Indonesia (TBK) turun tipis sekitar 1% menjadi 1,099 triliun rupiah pada kuartal ketiga tahun 2020 dibandingkan setahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,109 triliun rupiah. Pendapatan bunga dan syariah neto turun 8,37% menjadi 5,6 triliun rupiah, sementara pendapatan provisi dan komisi turun 14% menjadi 251,09 triliun rupiah. Namun bank asal Malaysia ini mencatatkan keuntungan dari transaksi mata uang asing sebesar 336,06 miliar rupiah atau meningkat lebih dari 2 kali lipat dari tahun lalu. Hingga akhir September tahun 2020, Maybank menyalurkan kredit dan pembiayaan syariah neto sebesar 97,48 triliun rupiah, turun 15,5% dibandingkan dengan akhir September tahun 2019. Sementara itu, dana pihak ketiga tercatat sebesar 116,58 triliun rupiah pada akhir September tahun 2020, naik 1% dari setahun sebelumnya. Total aset Maybank tercatat sebesar 177,33 triliun di akhir September tahun 2020. Maybank juga mencatatkan pemburukan kualitas aset yang terlihat dari rasio kredit bermasalah atau NPL gross yang menembus 4,34%, naik dibandingkan sebelumnya, yaitu 3,33%. Adapun NPL neto tercatat sebesar 2,77%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat
kesalahan dalam presentasi saya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.